Waraqah menyebutkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Nabi SAW. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup pada saat kaummu mengusirmu, aku akan berada di saf terdepan membelamu. Itu kaget banget Nabi kita. Kok bisa kaget Ustaz? Ustaz, ketika orang sudah pasrah, sudah menyerah, sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, di satu sisi dia malah dijauhi oleh lingkungan sebelumnya. Apa ada tips atau nasihat Ustadz untuk kalangan kita remaja ini? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sama bermanfaatnya dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali ucapan Waraqah bin Naufal. Ketika Waraqah bin Naufal didatangi oleh Khadijah dan Nabi kita SAW, ketika pasangan suami istri terbaik di dunia ini curhat saat baru saja didatangi oleh malaikat Jibril. Pernah dengar hadis itu? Hadis sangat terkenal. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu Nabi pucat, Nabi pulang ke rumah Khadijah, lalu Nabi katakan zammiluni, tolong selimuti aku. Lalu Nabi menceritakan apa yang baru saja dialami. Lalu Khadijah menaikkan moralnya. Lalu Khadijah mengajak Nabi kita untuk curhat, untuk menceritakan, untuk sharing ke orang yang lebih berpengalaman, orang yang tahu tentang kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Lalu singkat cerita, setelah Nabi SAW menjelaskan apa yang beliau alami, lalu apa kata Waraqah? Itu tuh namus, Jibril yang datang ke Musa. Lalu Waraqah menyebutkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Nabi SAW. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup pada saat kaummu mengusirmu, aku akan berada di saf terdepan membelamu. Itu kaget banget Nabi kita. Kok bisa kaget Ustaz? Bagaimana tidak kaget? Pada hari itu atau pada saat itu, Nabi adalah seorang tokoh muda yang sangat dikagumi di kota Mekah. Lalu Waraqah mengatakan dia akan diusir. Ini kan aneh. Jadi siapa yang tidak mengagumi Muhammad muda pada saat itu? Siapa yang tidak tertarik dengan Muhammad muda? Siapa yang tidak yakin dan percaya dengan Muhammad muda pada saat itu? Muhammad muda adalah tokoh muda yang paling karismatik dan yang paling menjadi daya magnet di kota Mekah. Lalu ada Waraqah mengatakan bahwa kaummu akan mengusir dirimu. Lalu Nabi balik bertanya, apakah kaumku akan mengusir diriku? Ini keywordnya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, ma min rajulin ya'ti bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah ada seorang pun yang membawa ajaran yang akan engkau bawa ini, kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Pasti sudah. Simpel. Kalau Nabi saja dimusuhi oleh banyak pihak, padahal beliau kayaknya nggak punya, kita kehabisan kata menceritakan Nabi kita. Beliau adalah orang yang paling tampan, yang paling sempurna dalam fisiknya. Beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Beliau bangsawan. Beliau adalah cucu dari Abdul Muttalib. Dan kalau nasabnya ditarik garis lurus lagi sampai kepada Ismail dan Ibrahim, itu masih saja dibenci oleh sebagian pihak. Lalu kita meminta seluruh orang simpati kepada kita, nggak mungkin. Itu mustahil. Makanya Hasan al-Basri itu pernah membuat statement yang sangat mencengangkan. Kata Hasan al-Basri, apabila seluruh satu wilayah, mungkin ini Jakarta Selatan, semuanya senang sama Anda, fa'lam annaka rajulun su'. Jadi apabila semua orang di Jakarta Selatan suka sama Anda, ketahuilah Anda orang yang buruk, kata Hasan al-Basri. Kenapa? Karena Anda nggak mungkin memuaskan setiap orang kecuali Anda menjadi penjilat di hadapan mereka. Anda akan basa-basi, Anda tidak berani, Anda tidak akan mengeluarkan prinsip Anda. Karena apabila Anda punya prinsip, pasti ada pro dan kontra. Sebagaimana Nabi ada pro dan kontra. Namun perlu kita ingat, kita tidak diizinkan untuk mencari musuh kecuali sama syaitan. Inna syaitana lakum aduan fattakhidhu aduan. Jadikanlah syaitan itu musuh, kata Allah.
Adapun manusia, sekali lagi konsep kita sabda Nabi, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu dia bersabar. Jadi orang suka nggak suka itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya tetap bergaul dengan dia dengan baik. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang keluar dari komunitasnya karena nggak sabar dengan perlakuan-perlakuan mereka. Oleh karena itu Islam mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang sudah dekat. Kecuali kalau itu sikap dari pihak tersebut, bukan pihak dari kita. Tetaplah jaga hubungan silaturahmi, jaga hubungan pertemanan, persahabatan. Justru kita ajak teman-teman kita, teman nongkrong kita untuk kembali kepada Allah. Kalau bukan kita yang mengajak, siapa lagi yang mengajak mereka? Kalau kita menjauh karena kita sudah ngaji, kita merasa sudah hijrah, lalu siapa yang berbicara dengan mereka dari hati ke hati, yang memberikan solusi kepada mereka, yang mengajak mereka kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka nggak suka, itu urusan mereka dengan Allah. Dan kita nggak usah berharap semua orang suka dengan kita. Jadi itu sudah konsekuensi. Tapi sekali lagi tetap jaga akhlak yang mulia. Ingat, ilmu itu berbanding lurus dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan kebijakan. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang punya lisan sangat tajam ketika belum beriman, sebelum ngaji dengan Nabi. Tapi begitu telah mengaji dengan Nabi, belajar sama Nabi, itu bahasanya sangat santun. Bahkan beliau memanggil Bilal dengan katakan Sayyiduna Bilal. Sayyiduna Bilal kalau bahasa kita itu Pak Bilal. Jadi Pak Bilal adalah mantan budak yang kastanya sangat di bawah Umar bin Khattab, tapi ketika belajar beliau akan hormati setiap orang karena itu konsekuensi dari ilmu. Jadi ilmu itu bukan membuat kita jauh dari teman-teman kantor kita, jauh dari lingkungan kita, jauh dari keluarga besar kita, atau justru memilih untuk menyendiri. Tidak, itu justru tantangan. Islam meminta kita untuk tetap bersabar dengan mereka, ajak terus mereka dan berakhlak mulia dengan mereka. Mungkin itu. Masya Allah.